Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Kali ini kita akan membahas adu cerita film yang keren lagi nih guys. Menceritakan tentang seorang mantan Yakuza legendaris yang sudah pensiun dan beralih profesi sebagai bapak rumah tangga. Namun seiring berjalannya waktu, muncullah Yakuza baru yang sok jago dan nyepelein bapak rumah tangga kita yang satu ini. Wah, udah mulai kebayang kan keseruan film ini? Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita film House Husband. Check this out. Di sebuah rumah terlihat seorang pria berbadan tinggi kekar penuh dengan tato. Dia adalah seorang anggota geng Yakuza yang terkenal dengan kebengisannya. Namun sejauh ini kita masih belum tahu apa maksud dia berada di rumah tersebut. Dia memiliki jiwa yang ambisius dan tak terkalahkan. Sampai-sampai dia menjadi anggota yang paling disegani oleh para Yakuza lainnya. Dan dialah Tatsu, sang Yakuza legendaris. Di balik badan historinya yang kelam, kini Tatsu memilih untuk mengakhiri dunia gelapnya. Dan inilah Tatsu yang baru. Ya, kini Tatsu memilih menjadi seorang ayah yang baik, yang sayang kepada anak dan juga istrinya. Di saat Tatsu sibuk merapikan rumah, tiba-tiba dia dihampiri wanita cantik dan membuatnya menjadi panik. Ternyata wanita cantik tersebut adalah istri Tatsu yang bernama Miku. Miku adalah pekerja kantoran yang merupakan penopang hidup utama bagi keluarga mereka. Berkat aksi kerjasama yang baik dan pemanasan yang cukup di malam Jumat, Tatsu dan Miku kini dianugerahi seorang anak cantik yang masih duduk di bangku sekolah bernama Imawari. Di keesokan harinya, Tatsu sebagai ayah yang baik selalu rutin menyiapkan bekal bagi anak dan istrinya, layaknya ibu rumah tangga. Maksudnya bapak rumah tangga. Setelah pekerjaan rumahnya sudah selesai, Tatsu bersama teman lamanya yang bernama Masaru pergi keliling komplek untuk menagih iuran warga alias cimpetan. Meskipun sejatinya niat mereka itu baik, namun karena Tatsu menagihnya dengan muka preman pajak Horas, akhirnya membuat warga jadi ketar-ketir serasa ditagih rentenir. Siapa sangka uang iuran tersebut akan dikelola untuk membangun fasilitas warga, konsumsi ronda, bahkan untuk festival rutinan. Saat mereka ingin pulang, mereka melihat bangunan baru. Dan dengan percaya diri, Tatsu pun masuk dengan niat menagih uang iuran pada pemilik gedung. Namun siapa sangka, ternyata pemilik dari bangunan tersebut adalah Kondo, nggak pakai M, sang ketua Yakuza yang baru. Awalnya si Kondo nggak pakai M ini tidak menyadari dan meremehkan kehadiran Tatsu. Namun ketika Kondo nggak pakai M menyadari bahwa lelaki tersebut adalah Tatsu sang maestro, Kondo pun jadi ketar-ketir. Di sini Kondo nggak pakai M juga menceritakan kisah Tatsu di depan anak buahnya. Jadi dulu saat pertemuan pertama mereka dengan Tatsu yang juga dihadiri oleh sejumlah Yakuza besar di Jepang, Kondo terpleset di lantai kayu yang sedang diperbaiki oleh Tatsu. Atas kejadian itu, Kondo malah menyalahkan Tatsu dan memarahinya. Namun dengan berani, Tatsu tanpa pandang bulu langsung mengajak Kondo untuk berbaku hantam. Dan hal itulah yang membuat Kondo ketakutan.
karena dia mengira Tatsu telah kembali untuk membalas dendam kepada dirinya. Kondo pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk selalu siap siaga atas pergerakan dari Tatsu. Singkat cerita, terlihat Masaru sedang mendatangi lelaki parubaya yang ternyata dia adalah Iguchi, seorang pemimpin Yakuza Akamshi alias anak kampung sini. Masaru mengabarkan kepada Iguchi tentang informasi bangunan baru di kompleknya yang merupakan milik Yakuza saingannya. Diketahui Iguchi adalah mantan atasan Tatsu. Dia juga memiliki seorang istri cantik bernama Hibari. Walaupun terlihat anggun, Hibari merupakan alat pembunuh yang tak kenal ampun. Kalau di anime ini sama nih kayak emaknya Anya Voger. Meskipun tampak mereka terlihat sangar, namun di luar ekspektasi gue, ternyata pasangan tersebut bekerja di sebuah toko swalayan sebagai kerja sampingan, yang mana Iguchi menjadi satpam sementara istrinya menjadi kasir toko. Karena lagi sama-sama sibuk mencari uang, mereka pun memutuskan untuk menunda terlebih dahulu masalah Yakuza saingannya itu. Beralih kepada keluarga Tatsu. Keluarga kecil ini tengah berdiskusi untuk melepaskan hamster mereka. Mereka khawatir karena sudah tidak sanggup lagi untuk merawatnya. Namun di sisi lain, mereka tidak tega hamster tersebut jika dilepaskan begitu saja di tengah jalan. Dan dengan naluri hamster lovers, Tatsu pun berniat untuk mencari siapa saja yang sanggup mengadopsi hamster tersebut. Ketika sedang mencari orang yang ingin mengadopsi hamsternya, polisi yang tengah berpatroli melihat Tatsu duduk tepat di depan markas bos Kondo. Hal itu akhirnya membuat polisi curiga hingga polisi itu jadi overthinking. Ketika polisi menghampiri Tatsu, dengan refleks Tatsu menyembunyikan hamster tersebut di dalam jasnya. Melihat itu, kecurigaan polisi semakin kuat karena dia mengira benda yang dimasukkan Tatsu adalah senjata api. Karena sikap polisi yang terlalu agresif, Tatsu pun dengan cepat masuk ke markas geng Kondo. Orang-orang yang bekerja untuk bos Kondo mengira bahwa Tatsu ingin menyerang bos Kondo. Dan sebelum Tatsu sempat memberikan penjelasan, mereka malah mengeroyok Tatsu. Hingga terjadilah 1 versus everybody. Karena adanya perbedaan level, Tatsu dengan santainya dapat menumbangkan seluruh pasukan anak buah Kondo satu persatu. Sampai muncullah Kondo yang mengancam akan menembak kepala Tatsu. Bersamaan dengan hal tersebut, tibalah bala bantuan polisi yang menyergap seisi markas untuk mengamankan mereka semua, terutama buronan mereka yaitu Tatsu. Namun dengan sigap, Tatsu dapat mengelabui para polisi dan berhasil melompat melewati jendela yang ada di depannya. Sesampainya di jalan, terlihat para polisi saling berdatangan. Hingga akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran antara polisi dan Tatsu dengan sepeda ontelnya. Aksi tersebut pun dilihat oleh para warga komplek yang mengenali Tatsu. Hal itu mengundang para warga untuk segera membantu Tatsu. Tak lepas dengan Masaru yang berdiri tepat di depan Tatsu dengan maksud tujuan untuk membantunya. Namun air susu dibalas air tuba hingga terjadilah. Dan pada akhirnya Tatsu berhasil terpojok dan dikepung oleh para polisi. Tatsu pun dengan sigap menggenggam isi jasnya. Dan ketika isi jasnya dikeluarkan, situasi pun yang awalnya menegangkan berubah menjadi menyenangkan dan unyu-unyu. Karena hal tersebut, akhirnya salah satu polisi bersedia untuk mengadopsi hamster itu, yang sontak saja membuat Tatsu lega dan sangat berterima kasih pada polisi tersebut. Di malam harinya, Miku melihat Tatsu tampak kelelahan. Dan sebagai istri idaman yang cantik dan juga rajin menabung, ia pun berinisiatif untuk masak makan malam. Dengan teknik memasak yang Miku pelajari dari Gunung Kidul, Miku pun berusaha menghidangkan makanan era baru di abad ke-21 yang di luar Nurul.
Setelah melewati proses memasak yang melawan hukum gravitasi, akhirnya masakan itu pun jadi dan rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Setelah menikmati masakan Miku yang rasanya bikin kucing tetangga nggak jadi beranak, selanjutnya mereka membahas liburan untuk musim panas yang akan datang. Karena tempat yang akan mereka tuju adalah New York. Hal tersebut membuat Tatsu khawatir dan memutuskan untuk merubah tujuan yang sudah mereka rencanakan. Tak lama dari itu, tiba-tiba terdengar suara tangis yang berasal dari depan rumah mereka. Hal tersebut sontak saja membuat mereka bingung, dan dengan cepat mereka keluar untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan betapa terkejutnya mereka saat mengetahui ternyata di depan rumahnya ada seorang anak kecil yang ditinggalkan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Setelahnya mereka pun membawa anak tersebut ke dalam dan memilih untuk menghubungi polisi agar mendapatkan informasi lebih lanjut. Saat Tatsu membeli kebutuhan bayi ke toko mantan bosnya, Hibari mengira istri Tatsu kembali memiliki anak yang baru lahiran. Ketika Tatsu pulang ke rumah, tak lama Iguchi dan yang lainnya datang untuk memberikan selamat kepada mereka. Sontak saja Tatsu pun meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, dan pada akhirnya mereka pun siap untuk merawat anak tersebut sampai mengetahui keberadaan orang tuanya. Anak tersebut pun diberi nama Ryu, dan atas kehadiran Ryu, Tatsu terlihat lebih semangat dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Selang beberapa hari setelahnya, Tatsu merasa kasihan pada Ryu karena nggak punya teman, dan dia berniat untuk mencarikan teman bermain untuk Ryu. Namun sayangnya bukannya dapat teman bermain, Tatsu malah dijauhi oleh orang tua teman-temannya Ryu dikarenakan mukanya sangar seperti muka kriminal. Tatsu pun merenung atas nasibnya Ryu. Ia ingin sekali memberikan Ryu sesuatu yang layak untuk seusianya. Di saat Tatsu menemani Ryu bermain, ia mendapatkan telepon dari guru kenalannya yang meminta bantuan kepada Tatsu. Beralih ke tempat kejadian, terdapat beberapa pemuda yang membuat kerusuhan di depan sekolah. Ternyata mereka adalah anak buah bos Kondo yang memaksa untuk menandatangani lembaran dokumen. Di tengah-tengah keributan antara emak-emak dan Yakuza, terlihat guru yang lemah lembut tiba-tiba berubah menjadi sangar seperti ini. Tak lama setelah itu, tibalah Tatsu yang langsung membuat anak buah bos Kondo ketakutan dan memilih meninggalkan tempat itu. Shin pun berganti ke ruang kelas, di mana guru tersebut menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata hal itu dikarenakan pihak sekolah yang menolak tawaran dari bos Kondo yang berminat membeli sekolah tersebut untuk disulap menjadi supermarket. Hal tersebut membuat bos Kondo tak terima dan memilih untuk mengalahkan mereka dengan cara kekerasan. Mereka tanpa henti meneror sekolah tersebut yang mengakibatkan para siswa mogok belajar, bahkan sebagian gurunya mengundurkan diri. Mendengar pernyataan barusan, Tatsu merasa sedih dan tidak terima atas kejadian yang telah mereka alami. Saat di perjalanan pulang, Tatsu dihampiri oleh ibu dari salah satu siswa. Ia memohon kepada Tatsu untuk membantu menjaga dan mempertahankan sekolah dari bos Kondo dengan kekuatan yang Tatsu miliki.
Sesampainya di rumah, Tatsu langsung menyampaikan semua hal itu kepada Miku. Miku pun menyetujui dan memperbolehkan Tatsu untuk membantu mempertahankan sekolah tersebut, namun dengan satu syarat, yaitu tanpa ada kekerasan. たっちゃんの気持ちはわかるけど以上即して竜を危険な目に遭わせないで竜を行かせられません何かあったらどうすんの全部そういうとこ Karena sudah mendapatkan izin resmi dari sang istri, Tatsu mendatangi partner lamanya yaitu Torajiro untuk mengajaknya beraksi kembali. Perlu diketahui, Torajiro adalah seorang veteran seperti Tatsu yang memiliki pengalaman di dunia perbakuhan taman Yakuza, yang mana saat ini dia beralih profesi sebagai satpam di salah satu sekolah. Yah, namanya juga jiwa Yakuza. Di saat mereka diskusi, malah jadinya kayak begini. あれはじゃれ合い。鉄砲騙せんにはいけんの。これがじゃれ合いじゃ。 Di tengah adegan yang tidak tahu manfaatnya, datanglah adik dari Torajiro yang bernama Koharu. Koharu menyangka kakaknya sedang berkelahi dengan Tatsu. Koharu pun mencoba melerai, namun inilah yang terjadi. じゃあどんなやつでもぶっ飛ばすやれ。ナイツキ。 Layaknya adegan FTV, kedekatan antara Koharu dan Tatsu membuat Koharu merasakan apa yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. 大好き Shin pun beralih kepada Masaru dan Miku yang sedang membicarakan Tatsu. Di sini Masaru mulai suuzon terhadap Tatsu. Dia menyangka bahwa Ryu adalah anak hasil hubungan gelapnya Tatsu. Miku yang mendengar pernyataan dari Masaru malah ikut terbawa suasana. Miku yang sakit hati atas perkataan Masaru tiba-tiba とにかくたっちゃんの周りに keesokan harinya sebagai langkah awal. Tatsu dan Masaru membuat video promosi agar semua orang bisa mengenal lebih jauh tentang sekolah tersebut. 3人が歌。おえっつってんだよお前もさ Tak hanya itu, mereka juga lanjut dengan membagikan lembaran brosur. Niatnya sih pengen ngenalin sekolahan, namun karena tampang mereka seram, orang-orang pun jadi takut karena dikira mau dipalak. お控えなすって。園児と。 Ketika video promosi mereka tersebar, di keesokan harinya datanglah Koharu ke sekolah tersebut untuk mendaftarkan dirinya menjadi guru di sekolah tersebut. Ya, meskipun kita semua tahu bahwa hal itu adalah modus dari Koharu supaya bisa lebih dekat dengan Tatsu. 募集しとろうが Namun Ryu yang menjadi murid baru di sekolah itu langsung bisa akrab dengan Koharu. Dan gara-gara hal itu membuat Masaru semakin yakin atas hubungan gelap Tatsu. Dan dengan cepat, Koharu pun mengabarkan kejadian itu kepada Miku. よしよし姉さん事件です。 Singkatnya, esok pagi pun tiba. Terlihat beberapa geng Yakuza yang mendatangi sekolahan tersebut. Karena sikapnya mencurigakan, Tatsu pun memasang kuda-kuda dan bersiap untuk berbaku hantam. Namun, hal yang tidak disangka-sangka terjadi di sini. 孫が保育園を探しておりまして当節とるやんけ。前の動画を見たんだよ。なかなか。 Ternyata maksud mereka mendatangi sekolah itu adalah untuk mendaftarkan salah satu anak dari mereka. Semua itu atas pengaruh besar dari Tatsu yang terkenal di kalangan para Yakuza. フラフラにするとさすが立つ必ず早いフックだな。頑張るぜ運動会。 Sementara itu, Miku yang ingin tahu lebih dalam tentang hubungan Tatsu dan Koharu pun dengan sengaja mendatangi sekolahan itu. Dan akhirnya dua betina ini pun bertemu dengan tensi yang agak ら panas. しいんですねお二人はなんか親しちゃなついてるなんですってタッツの妻のミクと申します Secara kebetulan di sekolah tersebut ternyata sedang mengadakan festival olahraga. Merasa ini adalah waktu yang pas, mereka pun ikut berpartisipasi untuk menunjukkan kebolehannya. お手柔らかに奥さんだどうもてか Mereka pun ikut berlomba untuk mendapatkan ikat kepala lawannya dengan segala cara, segala jurus, skill yang mereka miliki. Dan singkatnya, pertandingan pun dimulai.
縄をゲットだよ。 Dengan ilmu kanuragan yang Miku miliki, akhirnya Miku pun bisa mengalahkan lawan-lawannya dan menjadi pemenangnya. Setelah pertandingan para betina, selanjutnya adalah pertandingan untuk para siswa. Dan perlombaan pun dimulai. Meskipun perlombaannya hanya terdiri dari 2 siswa, momen gelak tawa pun terjadi di antara mereka semua. Bersamaan dengan kejadian itu, terlihat Bos Kondo sedang memperhatikan mereka dari jauh. Dengan cepat, ia mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk mendatangi sekolah itu dan berharap Tatsu mengenalinya agar dapat diajak untuk bernegosiasi. Sesampainya Bos Kondo di lokasi, ia merasa kesal karena ternyata Tatsu tidak mengenali dirinya. Dan saat itu juga terjadilah ketegangan antara mereka berdua. O N D O E Dore. Namun di saat mereka lagi asik-asik beradu mulut, tiba-tiba tak terima diperlakukan seperti itu, Bos Kondo pun memperingati mereka semua bahwa dia akan kembali lagi untuk membalas dendam. Hari demi hari, sekolah itu pun berkembang sebagaimana mestinya. Para siswa baru pun selalu berdatangan, dan ini adalah bukti hasil perjuangan dari mereka semua. Singkatnya, ketika di rumah, Tatsu dan Miku sedang membicarakan Ryu. Mereka bersyukur karena atas kehadiran Ryu di kehidupan mereka membawa kehangatan yang sudah lama mereka rindukan. Keesokan harinya, Miku yang masih galau atas hubungan Tatsu dan Koharu langsung mendatangi Koharu di taman sekolah. Miku meminta penjelasan atas anak yang ditemukan di depan rumahnya. Dan Koharu pun menjelaskan bahwa anak itu bukanlah anak hasil hubungan gelapnya dengan Tatsu. Meskipun sesungguhnya Koharu juga menyukai Tatsu. Dengan rasa malu yang sampai ke ubun-ubun, Miku pun meminta maaf kepada Koharu atas tuduhannya itu. Tidak sampai di situ karena tiba-tiba sebuah truk menabrak pagar sekolahan dan disusul oleh mobil hitam yang langsung membawa anak mereka berdua. Dengan cepat, Tatsu bersama kawan-kawan bergegas pergi mengejar mobil tersebut. Namun di balik itu, Masaru yang berusaha menggapai mobilnya tiba-tiba terjatuh dan terbentur hingga semaput. Tak lama kemudian, Bu Guru pun datang dengan mobilnya hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Akhirnya Tatsu and the gang berhasil menghentikan komplotan tersebut dan menyelamatkan mereka berdua. Setelahnya, mereka mendatangi sebuah rumah sakit untuk menjenguk Masaru yang telah dirawat akibat benturan kerasnya di kepala. Di saat yang bersama, Tatsu pun berpikir dan dia mencurigai Bos Kondo sebagai dalang di balik insiden tersebut. Dan disinilah Tatsu yang sudah mulai kehilangan kesabarannya berniat untuk membuat perhitungan atas tindakan Bos Kondo tersebut. Melihat Tatsu dengan aura kekejamannya, Torajiro sebagai sohib sepergebukannya pun menghampiri Tatsu dan berjalan berdua ala-ala Yakuza. Setelah sampai di markas Bos Kondo, mereka pun disambut oleh ratusan anak buahnya. Torajiro yang kesal langsung membicarakan maksud kedatangan mereka berdua ke sini.
できとるじゃろうな。 Bos Kondo yang sudah kepalang edan mengiyakan permintaan tersebut yang menandakan pertempuran akan segera dimulai. 全面戦争だ。 Hari demi hari terlihat pihak Tatsu dan pihak lainnya sedang bersiap untuk menyambut pertempuran yang telah mereka sepakati. Di tengah kesibukannya, Tatsu mendapatkan kabar bahwa sahabatnya Masaru sudah siuman dari komanya. Dan dengan jiwa muda yang membara, Masaru pun bangkit ketika mendengar perjuangan Tatsu yang akan bertempur melawan para Yakuza. 好きにせえ。 Scene pun berganti memperlihatkan mereka yang sedang berada di toko senjata. Mereka pun membeli beberapa kebutuhan dan tidak lupa mereka membeli bubuk mesiu untuk dijadikan senjata andalan. Rupanya kabar persiapan mereka bertiga telah sampai ke telinga Bos Kondo yang membuatnya ketar-ketir dan malah memarahi anak buahnya. Wah, kena mental dia. Bersamaan dengan marahnya Bos Kondo nggak pakai M, datanglah anggota Yakuza yang tempo hari mendaftarkan anaknya di sekolah Tatsu. Dan tanpa basa-basi, ia pun mengutarakan niatnya ingin memihak pada Bos Kondo, nggak pakai M. 一任していただいてよろしいでしょうか。 Karena merasa diuntungkan, Bos Kondo pun menerima bantuan itu dan dengan percaya diri dia siap untuk bertempur melawan geng Tatsu. Singkatnya tibalah hari di mana pertempuran akan dimulai. Sebelum berangkat, Tatsu yang sudah siap bertempur pun meminta izin dan pamit dulu kepada istrinya. 戻ってこれますように。 Beralih kepada kelompok Bos Kondo nggak pakai M. Mereka sudah mendatangi tempat yang sudah disepakati dengan anak buahnya yang begitu banyak. Di tengah perkumpulan pasukan Bos Kondo muncullah asap yang membuat pandangan mereka gelap dan panik berjamaah. Tak lama kemudian terdengarlah suara ledakan yang sangat keras dan hal itu dihasilkan oleh kelompok Tatsu yang ternyata sungguh di luar prediksi Bung Toel. Kelompok Bos Kondo tidak disambut dengan mode tempur. Bahkan terlihat Tatsu yang sedang melangsungkan festival yang begitu meriah. Bubuk mesiu yang mereka kira akan dijadikan bahan peledak, ternyata Tatsu manfaatkan untuk dijadikan kembang api sebagai kebutuhan festival. Di tengah-tengah meriahnya festival kembang api, kita pun dikejutkan dengan terungkapnya sebuah fakta bahwa kelompok yang mengajukan bantuan terhadap Bos Kondo tempo hari adalah seorang agen mata-mata yang sedang mengumpulkan beberapa barang bukti kebusukan Bos Kondo agar dia bisa segera ditangkap. Dengan sigap, polisi yang sedang bertugas di wilayah tersebut memerintahkan untuk menangkap Bos Kondo beserta anak buahnya. Merasa paling terzolimi, Bos Kondo pun berontak dan peperangan antara kelompok Tatsu melawan Yakuza pun terjadi di sini. Meskipun anak buah Bos Kondo unggul dalam jumlah, namun hal itu bukanlah hambatan bagi kelompok Tatsu. Dan dengan santai mereka pun dapat mengimbangi anak buah Bos Kondo nggak pakai M. Tak lama kemudian datanglah bala bantuan yang ternyata itu adalah Koharu dengan niat ingin memukul mundur pasukan Yakuza tersebut. Dan dengan adanya Koharu, mereka berempat pun berhasil membuat para Yakuza kewalahan. Bos Kondo yang sudah naik pitam pun memutuskan untuk turun gunung. Mungkin Bos Kondo nggak pakai M lupa bahwa yang sedang mereka hadapi adalah seorang Yakuza legendaris dan alhasil jadi kayak gini. Setelah berhasil mengalahkan Bos Kondo beserta anak buahnya, Tatsu pun mendeklarasikan kemenangan dan diiringi sorak-sorai para warga. Waktu pun berganti.
Kali ini pelaku penculikan terungkap dan bersamaan dengan itu mereka berhasil menemukan tempat tinggal Ryu yang sebenarnya. Tatsu dan Miku tampak sedih ketika harus melepaskan Ryu. Mereka mengantarkannya ke suatu tempat untuk mengembalikan Ryu kepada orang tua kandungnya. Miku pun sangat berterima kasih kepada Ryu karena sudah menjadi bagian dari keluarganya dan membawa kehangatan yang akhirnya bisa mereka rasakan. 大きくなるんだよ。ママのこと忘れちゃダメ。 Karena ingin merasakan kehangatan itu lagi, akhirnya Miku pun ngajak bikin lagi. Enggak, kalau yang itu enggak, itu gua ngarang. 好きやー大好きやー Bersamaan dengan adegan haru tersebut, film pun tamat. Nah, begitulah kira-kira kisahnya guys. Bagaimana? Seru kan filmnya? Baiklah teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tau gua. And then, kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye-bye.